Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwaya Dela Wulandari dengan NIM akhir 195 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini akan membahas mencegah stres dan penyakit, implementasi protokol pakan dan pemeliharaan optimal pada babi untuk memenuhi tugas CBL2 Manajemen dan Kesehatan Babi. Adapun pokok pembahasan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada solusi dan saran, yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Stres dan penyakit merupakan masalah utama dalam budidaya babi yang dapat menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian. Stres sering disebabkan oleh pakan yang tidak seimbang dan lingkungan kandang yang kurang baik. Menurut penelitian dari UGM Repository tahun 2024, implementasi protokol pemeliharaan yang meliputi manajemen pakan, lingkungan, dan kesehatan secara terpadu dapat meningkatkan kesejahteraan babi dan menurunkan angka kematian secara signifikan. Implementasi protokol pakan dan pemeliharaan yang optimal seperti pembelian pakan bergizi, kebersihan kandang, serta vaksinasi dan pengobatan rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan babi. Dengan manajemen yang tepat, stres dan penyakit dapat dicegah sehingga hasil ternak lebih optimal. Baik, rumusan masalahnya yang pertama ada apa saja sih faktor penyebab stres dan penyakit pada ternak babi yang perlu diidentifikasi. Yang kedua, bagaimana pentingnya penerapan protokol pakan yang seimbang dalam mencegah stres dan penyakit pada babi. Yang ketiga, langkah-langkah pemeliharaan optimal apa saja yang efektif untuk mencegah stres dan penyakit pada babi. Yang keempat, strategi manajemen pakan dan pemeliharaan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas babi. Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut, yang pertama, dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stres dan penyakit pada ternak babi. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya penerapan protokol pakan yang seimbang dan sesuai kebutuhan nutrisi babi. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah pemeliharaan optimal yang dapat diterapkan untuk mencegah stres dan penyakit pada babi. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi manajemen pakan dan pemeliharaan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas ternak babi. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, mengapa sih stres dan babi terserang penyakit bisa terjadi? Stres pada babi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepadatan kandang, perubahan suhu yang ekstrim, kualitas pakan yang buruk, serta manajemen pemeliharaan yang kurang tepat. Nah, stres berkepanjangan ini akan menurunkan sistem imun babi sehingga lebih rentan terhadap penyakit seperti yang dikatakan oleh Nugroho tahun 2022. Yang kedua, seberapa penting protokol pakan yang seimbang? Pakan yang seimbang dan sesuai kebutuhan sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan babi. Pemberian pakan dengan kandungan protein, energi, vitamin, dan mineral yang tepat dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah terjadinya penyakit pada babi. Yang ketiga, langkah-langkah pemeliharaan optimal. Pemeliharaan optimal mencakup kebersihan kandang, pengaturan suhu dan ventilasi, serta pemberian air minum yang cukup. Selain itu, vaksinasi dan pengobatan rutin sangat diperlukan untuk mencegah penyakit menular. Menurut penelitian Widya Stuti tahun 2021, manajemen kandang yang baik termasuk sanitasi dan pengolahan limbah dapat menurunkan insiden penyakit hingga 40% pada peternakan babi skala kecil. Yang keempat, rekomendasi strategi manajemen pakan dan pemeliharaan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah rotasi pakan sesuai fase pertumbuhan dan pemantauan kesehatan secara berkala, selanjutnya pelatihan peternak mengenai manajemen stres pada babi. Implementasi protokol ini terbukti meningkatkan produktivitas dan menurunkan angka kematian ternak. Baik, selanjutnya ada solusi dan saran yang dapat digunakan oleh peternak babi. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu yang pertama ada tabel 1 dan tabel 2.
menurut NRC tahun 1988, di mana tabel 1 menunjukkan kebutuhan nutrisi babi pada fase grower sampai finisher, di mana kebutuhan protein, energi, asam amino, dan mineral menurun seiring bertambahnya bobot badan. Dan tabel 2 di mana menunjukkan kebutuhan nutrisi babi bibit, baik darah bunting, induk bunting, jantan maupun induk latasi. Selanjutnya, ada pun solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pemberian pakan sesuai standar kebutuhan. Pemberian pakan harus mengacu pada standar kebutuhan nutrisi babi berdasarkan fase pertumbuhan dan status fisiologis, yaitu seperti bunyi, laktasi, grower, ataupun finisher. Dan berdasarkan tabel 1 dan 2, setiap fase pertumbuhan dan produksi babi memerlukan kandungan energi protein, asam amino, mineral, dan vitamin yang berbeda. Misalnya pada babi fase grower, yaitu berat badan 20-30 kg, membutuhkan protein kasar 16%, sedangkan babi bunting hanya 12%, dan babi laktasi 13%. Selanjutnya ada manajemen pemeliharaan yang baik seperti menjaga kebersihan kandang, ventilasi, suhu, dan kelembapan yang optimal sesuai kebutuhan babi. Dan ada pun saran yang dapat dilakukan. Yang pertama itu formulasi pakan berbasis ilmiah. Bisa menggunakan tabel kebutuhan zat-zat makanan yang berdasarkan NRC 1988 sebagai acuan dalam merancang ransum pakan. Dan yang kedua, ada monitoring dan evaluasi berkala, dapat melakukan monitoring terhadap pertumbuhan, kesehatan, dan performa produksi babi secara rutin. Yang ketiga, dan yang terakhir, penerapan biosecurity yang dapat diterapkan ketat di lingkungan peternakan untuk mencegah masuknya penyakit dari luar. Selanjutnya kesimpulan, penerapan protokol pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi babi pada setiap fase pertumbuhan dan status fisiologis sangat penting untuk mencegah stres dan penyakit. Selain itu, manajemen pemeliharaan yang baik seperti pengelolaan kebersihan kandang, pengaturan suhu dan ventilasi, serta vaksinasi rutin berperan besar dalam menjaga kesehatan ternak. Dengan kombinasi pakan yang tepat dan pemeliharaan optimal, kesejahteraan dan produktivitas babi dapat meningkatkan secara signifikan sehingga mendukung keberhasilan budidaya yang berkelanjutan dan menguntungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parima Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.